The Year of Integrity. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai kelima. Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku, Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Mazmur 41 ayat yang ke-13 sampai 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Mazmur 25 ayatnya yang ke-12 sampai 15. Shalom teman-teman. Shalom. Sekali lagi, shalom teman-teman. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Aha. Kembali lagi dengan Kakak Jessica, Kakak Dea. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, yuk sama-sama kita memperkatakan iman percaya kita dari Mazmur 91 ayat yang pertama hingga yang ke-16. Sama-sama ya. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Engkau akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantung pada batu. Singa dan ular tedungan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Yeay. Nah teman-teman, sekarang Kakak Jessica minta teman-teman di rumah untuk bangkit berdiri, melipat tangan dan menutup mata. Karena kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sebab Engkau telah memberikan hari yang begitu indah. Kami bersyukur kami masih bangun pagi dengan keadaan yang baik-baik saja. Tuhan, kami mau beribadah. Biarlah Engkau berikan hikmat-hikmat kepada kami agar kami mengerti firman Tuhan. Dan biarlah juga Engkau memberikan kami kekuatan. Biarlah sekira kami memuji dan menyembah-Mu, kami dapat menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tepuk tangannya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang.
Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi dari awal. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Siapa? Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Mas pada semangat semuanya? Masih, masih, masih. Sekali lagi mas pada semangat semuanya? Masih, masih, masih luar biasa. Sama-sama ya, sekali lagi kita muji Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Yeay. Dengan semangat ya. To God, to God, to God be the glory. To God, to God, to God be the glory. To God, to God, to God be the glory. To God, God, to God be the glory.
Tuhan. Masih semangat semuanya teman-teman? Masih. Sekali lagi masih semangat semuanya? Masih luar biasa. Oke, kita akan memuji Tuhan bersama-sama lagi ya teman-teman. Show me your ways, you're true. Oh, my hope in finding you. Show me your ways, you're true. Oh, my hope in finding you. I trust in you, Lord, I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord, my hope is you, Lord. Every heart and every breath I trust in you. Yeah, oh, yeah. Sekali lagi. Show me your ways, you're true. Oh, my hope in finding you. Show me your ways, you're true. Oh, my hope in finding you. I trust in you, Lord, I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord, my hope is you, Lord. Every heart and every breath I trust in you. Yeah. Sekali lagi dengan semangat. Show me your ways, you're true. Oh, my hope in finding you. Show me your ways, you're true. Oh, my hope in finding you. I trust in you, Lord, I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord, my hope is you, Lord. Every heart and every breath I trust in you. Yeah, oh yeah, I trust in you. Na 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 na, yeah, oh, I trust in you. Sekali lagi, yeah, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah teman-teman, kita sudah memuji Tuhan, kini tiba saatnya kita akan masuk dalam penyembahan. Dan yang akan membawa penyembahan kita hari ini adalah Kakak Astrid. Nah teman-teman, kita telah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, yaitu penyembahan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita akan sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami begitu bersyukur akan kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Yesus Tuhan, sebab Engkaulah sahabat kami Tuhan. Engkau telah mati dan bangkit bagi setiap kami Tuhan. Yesus, terima kasih Bapa. Mari teman-teman, Kakak Astri mengajak kita semua mengangkat suara kita menyembah Tuhan. Sebab kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Dia telah mati bagi kita, bangkit bagi kita, menghapuskan setiap dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau Allah yang baik. Oh, Yesus sahabatku, Kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu.
kita katakan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Hati kami bersyukur Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau Allah kami yang besar. Engkaulah sahabat kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat Engkau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat Engkau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Mari sama-sama teman-teman kita berikan kemuliaan yang paling mulia buat Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan.
Kasih-Mu yang besar terus melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan telah memuji bahkan menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Pakai bibir mulutnya Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati setiap anak-anak yang mendengar Tuhan. Berikan roh ketaatan bagi setiap mereka Tuhan. Agar pada saat kebenaran firman disampaikan Tuhan, mereka dapat mendengarnya, mereka dapat melakukannya dalam kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, kita telah memuji Tuhan, telah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan sama-sama masuk dalam ayat hafalan kita. Dan ayat hafalan kita pada hari ini terdapat dalam Mazmur 32 ayat yang kelima. Kalau sudah dapat, mari kita baca secara bersama-sama. 2, 3. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sekali lagi ya teman-teman, dengan semangat, dengan suara yang kencang. 1, 2, 3. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Nah teman-teman, kita telah menghafal ayat hafalan. Tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan ya teman-teman. Bye. Masih pada semangat semua teman-teman? Masih. Sekali lagi masih pada semangat semua teman-teman? Masih luar biasa. Berikan kemuliaan beri-meriah buat Tuhan Yesus. Nah teman-teman, kita telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan sama-sama belajar restorasi Pondok Daud. Sama-sama ya teman-teman. 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Sekali lagi ya teman-teman, dengan semangat prajurit-prajurit. 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Yeay, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah teman-teman, kita telah selesai dengan restorasi Pondok Daud kita. Kita akan melanjutkan dengan kegiatan kita selanjutnya. Bye. Shalom teman-teman. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Aha. Nah teman-teman, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan minggu ini. Tetapi sebelum kita mendengar cerita firman minggu ini, Bunda mau review dulu. Siapa yang masih ingat firman minggu kemarin? Ayo. Ceritanya tentang apa? Tahu nggak? Pintar. Ceritanya tentang perumpamaan tentang pengampunan. Nah teman-teman, dari cerita ini kita belajar bahwa kita anak-anak Tuhan harus mempunyai hati yang penuh berbelas kasih. Dan kita juga harus mengampuni. Bukan cuma mengampuni orang-orang yang kita sayangi pada saat mereka berbuat salah, tetapi kita juga harus mengampuni orang yang betul-betul teman-teman tidak suka. Kita harus mengampuni apapun kesalahan yang mereka lakukan. Ingat ya teman-teman, berusaha mengampuni dan mempunyai hati yang selalu berbelas kasih. Nah, kita lanjut firman minggu ini. Firman minggu ini kira-kira tentang apa ya? Langsung aja ya. Firman minggu ini bercerita tentang perumpamaan anak yang hilang, yang diambil dari
Lukas 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-24. Langsung aja ya teman-teman, kita mendengar ceritanya. Tuhan Yesus pernah menceritakan perumpamaan tentang seorang ayah dan 2 orang anaknya yang sudah dewasa. Nah, pada suatu hari, anaknya yang bungsu atau anaknya yang paling kecil ini meminta kepada ayahnya untuk membagikan harta warisan yang dimiliki oleh ayahnya. Ayahnya ini adalah seorang yang sangat bijak. Ayahnya tahu bahwa anaknya yang bungsu ini tidak mungkin akan bertahan di kehidupan di luar karena begitu banyak godaan yang ada. Tetapi karena anak bungsu ini bersikeras, maka ayahnya pun membagikan harta kekayaannya kepada anaknya yang bungsu. Beberapa hari kemudian, anaknya yang bungsu ini pun menjual seluruh hartanya dan mendapatkan sejumlah uang yang sangat besar. Setelah ia mendapatkan uang, ia pun pergi meninggalkan ayahnya dengan menggunakan kuda yang dimiliki oleh dia. Dia membawa semua uang yang dia miliki tanpa meninggalkan sepeser pun. Ayahnya ini sangat sedih melihat keadaan seperti itu. Pemuda ini, anaknya yang bungsu ini, pergi ke negeri yang jauh, yang dimana di negeri itu tidak ada seorang pun yang mengenal dia. Pada saat dia sesampainya di negeri orang, negeri yang jauh itu, ia pun mulai berfoya-foya. Dia merasa bahwa ia memiliki uang yang banyak. Dia dapat melakukan apa yang selama ini diimpikan oleh dia. Dia mulai meminum minuman keras dan berpesta. Semua orang datang mendekat kepada pemuda ini karena ia memiliki banyak uang. Pada suatu saat, uang dari pemuda ini telah habis, dan pada saat itu juga kelaparan melanda di negeri itu, maka pemuda ini pun menjadi melarat. Tidak ada seorang teman pun yang mengakui bahwa memiliki teman pemuda ini. Mereka semua menjauhi dia dan tidak mau mendekat dengan dia. Pemuda ini tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai uang, tidak mempunyai teman, maupun tidak mempunyai makanan. Dia seorang diri dan kelaparan. Maka dia pun mulai berpikir untuk mencari sebuah pekerjaan. Dia pun mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan yang didapatnya yaitu menjaga babi yang ada di ladang tuannya. Saking kelaparannya pemuda ini, dia pun berpikir untuk memakan makanan babi. Tetapi tidak ada seorang pun yang memberikan kepadanya. Pemuda ini mulai berpikir. Dia mulai memikirkan rumahnya dan dia mulai memikirkan ayahnya. Dia mulai berpikir bahwa di rumah ayahnya begitu banyak orang upahan yang bekerja untuk ayahnya. Tetapi semua orang upahan ayahnya tidak pernah berkekurangan dalam makanan. Mereka selalu berkelimpahan dalam makanan. Dia pun mulai berpikir untuk pulang ke rumahnya. Dan dia juga mulai berpikir
untuk meminta maaf kepada ayahnya. Dan dia berharap bahwa nanti jika pada saat dia meminta maaf, dia akan diterima oleh ayahnya sebagai buruh upah di rumahnya. Lalu dia pun mulai melakukan apa yang dipikirkan oleh dia. Pemuda ini pulang menuju ke rumahnya. Dari kejauhan, pada saat di jalan, pemuda ini melihat ada sesosok orang yang sedang menunggu. Nah, teman-teman tahu nggak yang menunggu itu siapa? Yang menunggunya itu adalah ayahnya. Ayahnya pun dari kejauhan melihat anak bungsunya. Pada saat ia melihat anak bungsunya, dia mulai berteriak dan dia menghampiri anak bungsunya. Dia memeluk anaknya dan menangis. Dia menangis, yaitu tangisan sukacita. Dia senang sekali anaknya telah pulang. Lalu anaknya pun mulai meminta maaf kepada ayahnya. Tetapi apakah kira-kira jawaban ayahnya? Ayahnya pun menyuruh hamba-hambanya untuk mengambil pakaian yang terbaik, cincin yang termewah, dan sepatu yang terbagus untuk dikenakan kepada anak bungsunya ini. Ayahnya sangat senang karena anaknya yang bungsu ini kembali. Ayahnya pun menyuruh hamba-hambanya untuk menyembelih anak lembu tambun untuk dimakan, dan mereka mengadakan pesta dan bersukaria sebab anaknya yang bungsu yang telah mati sekarang hidup kembali. Nah, teman-teman, dari cerita ini kita dapat belajar banyak. Teman-teman mau dengar nggak kesimpulannya apa? Sama-sama kita dengar ya dari Kakak Sali. Nah, teman-teman, kesimpulan kita hari ini adalah dalam cerita ini memberitahukan kita bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa yang penuh kasih, yang sangat mencintai kita, menyayangi kita, dan selalu Tuhan menyambut kita. Tidak perlu dan tidak peduli Tuhan seberapa buruk hidup kita. Bahkan cintanya selalu abadi dan tak terbatas bagi hidup kita. Sampai di situ saja ya teman-teman kesimpulan kita. Dah. Dah. Oke teman-teman, kita telah sampai di akhir ibadah kita. Sekarang kita akan berdoa. Kakak Jessica minta teman-teman semuanya untuk lipat tangan dan menutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa bagi kota Sorong. Biarlah kota Sorong Kau limpahkan berkat dan Kau selalu jagai. Hindari dari bencana-bencana alam, dan biarlah seluruh penduduknya selalu berada dalam rencanamu dan selalu berada dalam tanganmu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi kriminalitas yang ada di kota Sorong. Biarlah Engkau turunkan dan jangan Engkau buat tinggi Tuhan. Itu yang jatuh. Oke teman-teman, kita telah sampai di akhir ibadah kita. Sekarang Kakak Jessica minta teman-teman di rumah untuk melipat tangan dan menutup mata. Kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena Engkau telah melindungi kami Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau berdoa bagi kota Sorong, kota kami. Biarlah kota Sorong selalu dilimpahkan berkat-Mu Tuhan. Selalu Engkau jagai, Engkau jauhkan dari bencana-bencana Tuhan. Dan biarlah penduduknya selalu dalam campur tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa agar tingkat kriminalitas di kota Sorong menurun. Dan biarlah kota Sorong menjadi kota berkat. Dan biarlah kota Sorong menjadi kota yang berdampak bagi kota-kota lain di Indonesia. Dan biarlah kota Sorong menjadi pusat perdamaian bagimu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kembali lagi Tuhan, Kamu mengarahkan hati kami Tuhan, berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan. Tolong jangan lindungi terus bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan berkat-berkat-Mu Tuhan, Kau curahkan atas bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa ini Tuhan dapat menjadi
berkat untuk bangsa-bangsa lain Tuhan. Biarlah Tuhan pada sistem pemerintahnya Tuhan, biarlah Engkau turut campur tangan Tuhan, agar setiap orang yang menduduki sistem pemerintahan itu Tuhan dapat membawa bangsa Indonesia ini Tuhan lebih dekat padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan kedamaian-Mu Tuhan Kau curahkan atas bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi setiap bangsa-bangsa yang ada dalam dunia Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap bangsa-bangsa Engkau mau selalu lindungi, jagai Tuhan. Pandemi global Tuhan yang masih terjadi Tuhan, bahkan virus-virus lain yang sudah terdeteksi Tuhan, kami hancurkan setiap virus-virus itu di dalam nama Yesus. Yang coba-coba menghancuri setiap bangsa-bangsa Tuhan, kami hancurkan itu dalam nama Yesus. Sistem pemerintahan Tuhan kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap generasi-generasi muda Tuhan, kami juga taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah generasi ini mau maju Tuhan, menjadi generasi yang takut akan Engkau Tuhan, yang membangun bangsa ini Tuhan dengan baik Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami, bangsa Israel Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, sebab firman-Mu berkata barang siapa yang berkati bangsa Israel akan diberkati Tuhan. Kami melepaskan berkat Tuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas bangsa Israel selalu terjadi Tuhan. Mazmur 91 terus tergenapi atas bangsa Israel Tuhan. Perekonomian Tuhan, setiap bangunan-bangunan apapun yang terjadi di Israel Tuhan, kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau seturut dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Terus jagai Tuhan, lindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami taruh bangsa-bangsa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah jadi seturut dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap pujian bahkan penyembahan yang telah kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami berikan pada hari ini Tuhan berkenan dan layak di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Serta kami berdoa buat kebenaran firman yang telah disampaikan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah mereka semakin menyadari Tuhan bahwa Engkau Allah yang begitu mengasihi mereka Tuhan. Bahkan apapun yang mereka lakukan Tuhan, biarlah segala kesalahan mereka Tuhan, biarlah mereka meminta pengampunan daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak ini Tuhan, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat Tuhan, biarlah mereka dapat melakukannya dalam kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Nah teman-teman, Bunda ajak teman-teman semua mengarahkan hati dan pikiran teman-teman kepada Tuhan, membuka tangan, dan kita akan menerima berkat, dan Tuhan sendiri yang akan memberkati kita semua. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada dalam langkah hidup teman-teman semua dari sekarang hingga nanti, hingga Maranatha datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah beribadah, sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita hari ini. Kita semua mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.